Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau tidak punya kasih, itu tidak ada faedahnya. Bapak saudara, waktu Paulus omong ini, Paulus itu sedang menyinggung orang-orang Farisi itu di zaman ini. Karena orang Farisi, Bapak saudara, di zaman ini ada satu kelompok orang Farisi itu yang kalau keluar rumah dia akan tutup mata pakai kain atau pakai penutup mata. Sampai dia betul-betul tidak bisa melihat. Tujuannya apa? Supaya dia tidak melihat hal-hal yang tidak boleh dia lihat. Misalnya cewek seksi. Misalnya orang yang lagi berbuat tidak senonoh. Atau melihat barang-barang yang mewah yang bisa mengundang dia pun gairah untuk beli. Jadi dia akan pasang itu tutup mata. Pertanyaannya berarti dia akan jatuh. Dia akan luka. Justru itu tujuannya. Bagi orang Farisi itu, begitu dia keluar rumah, dia tutup mata dan dia jatuh, dia tabrak tembok, semakin banyak lukanya, maka mereka merasa mereka semakin kudus dan semakin layak di hadapan Tuhan. Itu dia punya tujuan. Tapi sebetulnya Paulus tahu itu hanya untuk pamer. Ada banyak orang, bahkan orang-orang Kristen juga banyak, seolah-olah menderita demi Kristus, padahal sebetulnya sonde. Itu semata-mata untuk supaya orang lihat dia, oh ini orang rohani betul ya, ini orang kudus betul. Makanya Paulus bilang, sekalipun dia rela menderita bahkan demi Kristus, tapi kalau tidak punya kasih, sonde ada faedahnya, tidak ada gunanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak perlu saya tafsirkan, itu pasti Bapak saudara tahu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7 mungkin saya perlu jelaskan sedikit. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya apa? Artinya kalau kita sederhanakan, ini bahasanya dia bilang begini, kasih itu menutupi aib orang lain. Artinya kasih itu tidak suka gosip. Katong ini, salah satu dosa yang paling susah untuk dihilangkan adalah omong orang pun kesalahan. Masuk gereja, ada perempuan datang, katong suom lihat dia pun alis panjang sebelah. Coba dia pun handphone Subaru tuh, kalau dia pun kerja serabutan. Saya kira-kira dapat uang dari mana? Oh pantas kok dia biliar kemarin dia pulang jam 12 malam. Salah satu dosa yang paling susah untuk dihilangkan adalah gosipkan orang, termasuk saya. Entah kenapa kalau kumpul dengan kawan-kawan semakin malam itu semakin asik untuk gosip, betul kan? Apalagi kalau sudah masuk jam 10, jam 11, itu kayaknya ketong pemulung susah dikontrol tuh. Makanya mungkin dokter-dokter sarankan tidur tuh di bawah jam 10 supaya sampai gosip orang. Oke. Kemudian kasih percaya segala sesuatu, artinya kasih itu tidak mudah curiga. Kita ini juga orang-orang yang selalu curiga dengan orang. Orang buat apa nih ketong negative thinking? Orang buat apa ketong langsung pikir yang sonde baik? Orang buat apa ketong langsung pikir? Bepung istri kemarin masuk rumah sakit, Naomi itu masuk rumah sakit 3 hari. Sampai di rumah sakit, pokoknya dia demam, semua badan bintik-bintik.
oh merah, katong pikir DBD. Katong pikir DBD. Tapi hasil lab semua aman, tipes aman, demam berdarah aman, pokoknya dokter dong sudah dapat penyakit. Jadi kasih tau begitu di kawan tuh, tapi tiba-tiba kawan bilang begini, yang sampai orang membuat. Itu lah, sampai orang membuat. Pak di sana dong sudah ada sana yang tetangga-tetangga. Kasih itu tidak mudah curiga. Saya bilang tidak semua penyakit yang tidak ditemukan oleh dokter itu pasti orang buat. Ya kan dokter hanya manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Yang mungkin saja itu penyakit yang memang belum waktunya diketahui oleh alat dokter, oleh alat medis. Tapi kalau belum diketahui belum tentu itu orang buat. Saya sering mendapat situasi begitu. Sakit apa? Ketong tahu kan. Dong tuh. Memang dong tuh iri ya ketong. Ya, nah kasih itu tidak mudah curiga. Kemudian kasih itu ayat 67 masih sama. Mengharapkan segala sesuatu artinya mengharapkan segala yang baik dari Tuhan. Bapak-bapak saudara, dalam dunia pekerjaan yang paling sering kita jumpai adalah kita selalu iri, kita selalu jengkel kalau orang itu lebih baik dari kita. Apalagi kalau katong pungkawan kerja naik pangkat, gaji naik, tapi katong ini yang masih begitu-begitu. Jadi kadang-kadang katong susah lihat orang senang. Padahal kasih seharusnya mengharapkan yang baik kepada orang lain, juga kepada diri sendiri. Kalau orang lain mendapatkan yang baik, tentu yang harus kita lakukan adalah senang. Oh, dia pungkawan berhasil. Itu jadi motivasi juga supaya kita lebih baik. Jangan ke orang lain lebih baik. Katong mulai curiga, katong mulai gosip, katong mulai jengkel. Ayat 7 lagi. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Artinya apa? Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu dari Tuhan. Baik itu yang senang, baik itu yang susah. Jadi kasih itu tidak bersungut-sungut. Kasih itu tidak mengomel dengan keadaan. Tapi kasih itu bisa menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan hidup.